Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan disampaikan materi tentang siklus akuntansi dagang, pembahasan mengenai jurnal umum. Sebagai contoh transaksi, di sini Tuan Udin mendirikan perusahaan dagang dengan nama PD Surya Abadi. Transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2019 sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 2019, Tuan Udin menanamkan ekuitasnya berupa uang tunai 75 juta dan barang dagangan sebesar 13 juta serta peralatan sebesar 12 juta. Untuk pencatatan jurnal umum, kita masukkan tanggal ya 1 Maret, kemudian kita masukkan untuk nama akunnya. Di sisi debit ada kas sebesar 75 juta, kemudian barang dagang sebesar 13 juta dan peralatan sebesar 12 juta. Jadi sisi kreditnya adalah modal sebesar 100 juta. Nah, perlu saya sampaikan, untuk menuliskan nama akun dan kode akunnya ini nanti bisa dilihat di kolom deskripsinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk transaksi yang kedua, tanggal 3 Maret 2019 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 4 juta. Pencatatan jurnal umumnya, untuk sisi debitnya adalah perlengkapan sebesar 4 juta, kemudian sisi kreditnya kas sebesar 4 juta. Selanjutnya, untuk transaksi yang ketiga, tanggal 4 Maret dibeli barang dagang sebesar 3.500.000 dari Toko Agung dengan syarat pembayaran 210N30. Pencatatan jurnal umum, sisi debitnya ada pembelian ya sebesar 3.500.000, kemudian kreditnya sebesar 3.500.000. Nah, di sini kita berikan keterangan ya, untuk utangnya itu adalah utang Toko Agung, kita tuliskan ya di kolom bawah ya. Di sini kemudian terminnya pun juga kita sertakan ya, kita tulis di situ karena nanti untuk mempermudah transaksi selanjutnya yang nanti ada kaitannya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk transaksi yang keempat. Tanggal 5 Maret dibayar beban angkut pembelian sebesar 200.000. Pencatatan jurnal umumnya, sisi debitnya beban angkut pembelian sebesar 200.000, kemudian sisi kreditnya kas sebesar 200.000. Untuk transaksi yang kelima, tanggal 6 Maret 2019 dikembalikan barang dagang kepada Toko Agung sebesar 500.000 karena tidak sesuai pesanan. Nah, di sini karena ada barang yang dikembalikan dan ada keterangan Toko Agung, artinya ini ada kaitannya dengan transaksi sebelumnya, yaitu di sini ada hubungannya dengan pembelian yang transaksi yang sebelum. Makanya di sini dikatakan sebagai returnya adalah retur pembelian. Kita lihat untuk pencatatan jurnal umumnya, sisi debitnya utang dagang sebesar 500.000. Nah, artinya berarti nanti utangnya itu akan kita kurangi sebesar 500.000. Kemudian sisi kreditnya adalah retur pembelian. Nah, retur pembelian ini 500.000. Nah, di sini masih tetap kita berikan keterangan karena nanti akan berkaitan dengan transaksi berikutnya. Kemungkinan ada pembayaran. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk transaksi yang keenam. Tanggal 7 Maret dijual barang dagang kepada Tuan Rudi 4.500.000, syarat pembayaran 215N30. Dijual. Nah, dijual di sini ada keterangan syarat pembayaran atau termnya. Artinya di sini adalah transaksi penjualan kredit. Nah, coba kita lihat untuk bagaimana cara mencatat di dalam jurnal umum. Tanggal 7 Maret, sisi debitnya piutang dagang ya, karena kan transaksi kita penjualan kredit. Kemudian sebesar 4.500.000, sisi kreditnya adalah penjualan sebesar 4.500.000. Nah, karena di sini adalah transaksi kredit,
sebaiknya kita berikan keterangan ya untuk nama pelanggannya dan terminnya, karena nanti jika ada keterkaitan dengan transaksi berikutnya, kemungkinan ada retur ataupun pembayaran ya. Kemudian untuk transaksi yang ketujuh, tanggal 8 Maret diterima kembali barang dagang dari tuan Rudi sebesar 250.000 karena rusak. Nah, artinya ini ada transaksi yang sebelumnya ya. Tadi ada transaksi penjualan, kemudian ini ada barang yang dikembalikan karena rusak. Berarti di sini adalah retur penjualan. Nah, kalau retur penjualan artinya nanti akan mengurangi jumlah piutangnya. Oke, kita lihat ya. Retur penjualannya di sisi debitnya sebesar 250.000. Kemudian sisi kreditnya piutang dagang, karena piutang dagangnya akan kita kurangi sebesar 250.000. Nah, di bawahnya kita berikan keterangan untuk nama pelanggan dan terminnya. Kita lanjutkan. Untuk transaksi 8, misalkan tanggal 9 Maret dibeli peralatan dari toko Mekar sebesar 3.600.000. Nah, di sini secara tunai itu 1.600.000. Sisanya dibayar 2 kali angsuran. Berarti kita beli peralatan, kemudian ada sebagian yang sudah kita bayarkan yaitu 1.600.000. Dan sisanya yang 2 juta itu berarti kita utang. Nah, coba kita simak untuk pencatatan jurnal umumnya. Di sisi debitnya adalah besarnya peralatan yang kita beli ya, 3.600.000. Kemudian sisi kreditnya kita ada yang kita bayar ya. Kita bayarkan sebesar 1.600.000. Nah, berarti sisanya ya yang 2 juta itu adalah utang. Nah, utangnya berarti sebesar 2.600.000. Nah, di sini kita berikan keterangannya ya. Nanti apabila ada keterkaitan dengan transaksi selanjutnya, kemungkinan ada pembayaran. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan transaksi yang 9. Tanggal 10 Maret 2019 dibayar utang kepada Toko Agung sebesar faktur yang tercatat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, fungsinya untuk kita mencatat apabila ada transaksi kredit, baik itu pembelian ataupun penjualan, sebaiknya kita berikan nama supplier atau nama pelanggannya beserta termin atau syarat pembayarannya, karena kalau misalkan ada terkaitnya dengan transaksi selanjutnya. Contoh misalkan di sini transaksi untuk tanggal 10 ini ada kaitannya dengan transaksi tanggal 4, yaitu pada saat awal pembelian itu adalah 3.500.000. Kemudian di tanggal 6 itu ada yang dikembalikan, retur pembelian 500.000. Jadi sisa utangnya itu adalah 3 juta. Nah, kemudian ada ketika kita bayar ya, tanggal 10-nya kita bayar karena masih masuk dalam hari diskon, berarti kita mendapatkan potongan 2%, yaitu 60.000. Sehingga kas yang dibayarkan itu adalah 2.940.000. Nah, di sini ya. Kemudian untuk pencatatan jurnal umumnya, sisi debitnya itu adalah utang dagang sebesar 3 juta. Kemudian kita potong dulu potongannya ya atau diskonnya sebesar 60.000. Jadi kas yang kita bayarkan itu sebesar 2.940.000. Nah, ini keterangannya. Kan transaksinya itu nama supplier Toko Agung. Kemudian terminnya 210N30. Kita lanjutkan untuk transaksi 10. Tanggal 12 Maret dijual barang dagang sebesar 3 juta secara tunai. Nah, kalau transaksi tunai kita untuk seandai kata tidak menyebutkan atau menuliskan nama supplier ataupun pelanggan tidak apa-apa ya, karena transaksi ini adalah transaksi tunai. Kemudian untuk pencatatan jurnal umumnya, kas 3 juta ya di sisi debitnya, kemudian penjualan itu sisi kreditnya 3 juta. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-11. Tanggal 15 Maret dibeli barang dagang secara tunai dari toko sehat sebesar 1.500.000.
Untuk pencatatan jurnal umumnya, di sisi debitnya pembelian 1.500.000, sisi kreditnya kas 1.500.000. Nah, kemudian untuk transaksi yang ke-12, tanggal 17 Maret dibayar iklan kepada surat kabar harian sebesar 200.000 untuk 4 kali terbit setiap minggu. Nah, kalau di sini ini kan sebetulnya transaksi ini masuk dalam kategori post debit ya, untuk biaya dibayar di muka. Nah, pada saat terjadinya transaksi ini sebetulnya ada 2 pencatatan. Artinya bisa dicatat sebagai harta, berarti kalau kaitannya dengan iklan, kalau misalkan ada keterangan ya dicatat sebagai harta, berarti akun yang kita tuliskan adalah iklan dibayar di muka. Tapi kalaupun misalkan tidak ada keterangan, kita juga boleh menuliskan langsung beban iklan. Nah, karena di sini untuk transaksi 17 tidak ada keterangan, jadi kita boleh menuliskan atau langsung kita akui bahwa kita bayar beban iklan. Coba kita simak untuk pencatatan jurnal. Sisi debitnya beban iklan 200.000, sisi kreditnya kas 200.000. Nah, oke. Kemudian untuk transaksi 13, tanggal 20 Maret diterima uang pinjaman sebesar 5 juta dengan menandatangani sebuah promes dengan bunga 12% setahun. Berarti kalau pada bunga promes ini berarti namanya utang wesel ya. Oke. Jadi untuk pencatatannya seperti ini. Kasnya kita terima kan, kita pinjam nih. Pinjamnya tapi dari utang promes atau utang wesel. Kas di sisi debitnya 5 juta, kemudian sisi kreditnya utang wesel 5 juta. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi 14, tanggal 21 Maret diterima uang pembayaran dari tuan Rudi sebesar 2 juta. Nah, ini ada hubungannya sama transaksi tanggal 7, yaitu pada awal transaksi itu 4.500.000, kemudian tanggal 8-nya ada yang direkturkan, berarti sisanya adalah 4.250.000. Jadi nanti yang piutang yang akan dibayarkan itu harusnya 4.250.000. Tetapi di sini yang dibayarkan baru sebagian, yaitu 2 juta dulu. Nah, karena masih masuk dalam hari diskon, berarti kita berikan potongan 2%, yaitu 40.000. Sehingga kas yang diterima itu adalah 1.960.000. Ya, pencatatan jurnalnya seperti ini. Kas ini kas yang kita terima 1.960.000 karena ada diskon penjualan sebesar 40.000. Awal piutangnya yang dibayarkan adalah 2 juta. Ya, atau kalau kita misalkan mau sampaikan seperti ini juga bisa. Besarnya piutang 2 juta mendapat potongan 40.000, kemudian kas yang diterima itu adalah 1.960.000. Itu juga tidak apa-apa. Oke. Untuk transaksi 15, tanggal 25 Maret dibayar utang kepada toko mekar sebesar 1 juta. Nah, ini kan tadi ada kaitannya untuk transaksi pembelian peralatan ya. Nah, karena di sini ada sebagian pembayaran utang ya. Jadi utangnya dipindah ke sisi debitnya karena akan kita kurangi ya, ada pembayaran 1 juta. Jadi kas yang kita keluarkan atau sisi kreditnya 1 juta. Transaksi 16, tanggal 28 Tuan Udin mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Nah, di sini berarti ada hubungannya dengan prive. Kita tulis di sisi debitnya adalah prive sebesar 1 juta, kemudian sisi kreditnya kas sebesar 1 juta. Nah, transaksi 17, tanggal 30 Maret dibayar gaji karyawan sebesar 2.300.000. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, sisi debitnya beban gaji 2.300.000, untuk kasnya di sisi kredit 2.300.000. Demikian untuk materi jurnal umum ya, di siklus akuntansi dagang. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.